Assalamualaikum teman-teman. Seringkali seorang ayah terlihat kuat di luar, tapi dalam hati sedang menahan banyak hal. Tagihan menumpuk, harga naik, anak butuh ini itu, tapi pemasukan tidak bertambah. Dan di titik itu, banyak ayah yang mulai bertanya dalam hati, bagaimana caranya tetap tenang? Bagaimana bisa bersyukur kalau hidup lagi berat? Bagaimana tetap semangat bekerja untuk keluarga? Teman-teman, Islam tidak membebankan ayah untuk menjadi manusia super. Tapi Islam memberikan cara agar seorang ayah bisa tetap kokoh meski badai ekonomi menghantam. Mari kita bahas satu persatu. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi, melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran Surat Hud ayat 6. Banyak ayah stres karena merasa dirinya lah yang menghidupi keluarga. Seolah rumah bisa runtuh kalau ia tidak kuat. Padahal Islam mengajarkan, ayah adalah jalan, bukan sumber. Ini seperti seorang sopir. Sopir memang harus memegang setir, tapi bensin, mesin dan arah jalan ditentukan pemilik mobil. Ayah hanya diminta menjalankan amanah sebaik mungkin. Soal hasil, Allah yang menanggung. Dan ketika ayah menyadari hal itu, biasanya dadanya jadi lebih longgar, karena tugasnya bukan menjamin rezeki, tetapi mencari dengan jujur dan sabar. Jika kamu baru di channel ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng. Channel Halo Ustadz membahas segala topik seputar dunia Islam, mulai dari kisah Nabi, kehidupan akhirat, hingga topik yang sedang kontroversial. Jangan sampai ketinggalan. Rasulullah mengajarkan satu resep sederhana untuk orang yang ekonomi sedang turun. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, jangan melihat yang di atas kalian. Hadis riwayat Muslim. Ayah akan sulit bersyukur jika setiap hari membandingkan hidupnya dengan orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih mapan. Tapi hati jadi lebih tenang saat melihat bahwa ada orang yang gajinya lebih kecil, ada orang yang belum punya rumah, ada orang yang kehilangan pekerjaannya, namun tetap bisa tersenyum. Bersyukur bukan berarti menutup mata dari masalah, tapi memulai hari dengan yang masih ada. Kesehatan, keluarga yang utuh, anak yang memanggil ayah, istri yang tetap setia. Ketika ayah melihat itu dulu, motivasi akan muncul dengan sendirinya. Rasulullah bersabda, 1 dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, itulah yang paling besar pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, ayah akan mudah lelah jika berjuang hanya untuk memenuhi tagihan. Tapi ketika ia sadar setiap langkah menuju tempat kerja adalah ibadah, setiap keringatnya bernilai pahala, ia akan punya energi yang berbeda. Bayangkan, seorang ayah berangkat subuh-subuh, macet berjam-jam, gaji pas-pasan, tapi malaikat mencatat tiap detiknya sebagai amal. Pekerjaan apapun, satpam, ojol, karyawan, pedagang, selama untuk keluarga, nilainya sama. Ibadah, masalah ekonomi itu seperti gelombang laut, kadang tinggi, kadang rendah. Tidak ada yang selamanya tenang, tapi tidak ada pula yang selamanya badai. Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Quran Surat Asy-Syi'ar ayat 6. Ayah hanya perlu bertahan. 2 bulan lagi, situasinya beda. Tahun depan, mungkin rezekinya lebih luas. Anak sebentar lagi tumbuh dan tidak butuh biaya sebanyak sekarang. Yang penting, jangan berhenti. Sebab berhenti berarti menyerah. Padahal Allah sudah janjikan kemudahan setelah kesulitan. Ayah yang berjuang sendirian sering mudah rapuh. Kalau teman-temannya toksik, suka meremehkan, suka membandingkan, ayah akan hancur mentalnya. Tapi ayah yang punya tempat curhat, istri, teman baik, sahabat masjid, biasanya jauh lebih kuat. Kalau lingkungannya positif, maka hatinya ikut kuat. Berikut beberapa langkah kecil yang diajarkan ulama klasik dan relevan sampai hari ini. Bangun subuh lebih awal, waktu paling berkah untuk memulai hari. Perbanyak istighfar, Allah sendiri yang berjanji istighfar membuka pintu rezeki. Catat pemasukan dan pengeluaran, bukan untuk pelit, tapi agar jelas mana yang perlu dipangkas. Komunikasi dengan istri, agar beban mental tidak ditanggung sendirian. Kurangi gengsi, banyak ayah stres hanya karena takut terlihat turun kelas. Teman-teman, ayah bukan malaikat, ayah juga bisa lelah, sedih, takut, bingung. Tapi Islam memberikan cara agar bahu ayah tetap kokoh, meski hidup sedang berat. Tenang, karena Allah yang memberi rezeki. Bersyukur dengan melihat nikmat yang ada. Semangat karena bekerja adalah ibadah. Kuat karena yakin
Setiap kesulitan ada ujungnya. Dan semoga Allah menguatkan seluruh ayah dimanapun berada. Teman-teman, kalau menurut kalian, apa tantangan terbesar seorang ayah di zaman sekarang? Tuliskan pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar makin banyak ayah yang kuat, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.